Oke, kita masih pagi, kita mau review 4 mobil. Ada CR-V, ada Suzuki Jimny, ada Innova, ada HR-V. Kita review sendiri karena Koriki belum datang. Jadi mau nggak mau kita akan review semua mobilnya sendirian dulu. Ini sistemnya beda-beda. Ini 2-way, Jimny 2-way, terus kita ada Innova 3-way. Ini pakai hambuk yang baru, yang MK3. Kalau HR-V kita menggunakan Proline. Kalau CR-V ini beda lagi, dia 2-way OEM tapi full system. Kalau yang 3 ini lainnya dia simple system sih, jadi pakai DSP-M doang. Kalau yang ini kita pakai power sendiri-sendiri, jadi DSP-nya berdiri sendiri. Nih masih kotor. Ini udah. Ini hari keberapa? Hari Kamis kita 4 hari ngelembur 4 mobil. Pusing kepala. Siapin dulu semua. Bos gua datang. Loh, manual bro. Lo mau dikeluar apa? Review lah. Buset, langsung pak. Ayo kerja, parkir. Nyala nggak ini? Bentar mic-nya. Nggak nyala. Oh nyala kok. Ayo kerja. Tes, geletak no. Ngawur geletak no ini top legend ini. Nanti diceritain nggak sejarahnya? Top ini mobil yang pertama saya kerjakan waktu pertama kali buka toko audio tahun 2005. Kok dibayangin 20 tahun lalu ini mobilnya body dari Tare, mobil pertama yang saya kerjakan dan hari ini masih bagus banget dan lebih gila lagi. Boni punya audio yang bisa dikatakan fantastis harganya ya seperti biasa F-nya kalau dipasang di TAF ini tapi ya nggak tahu kapan jadinya ya, mungkin 1 bulan lagi lah. Tapi cakep ya TAF ini sampai tak bawa-bawa ini. Jangan sana lah. Sana. Masuk sana. Oke. TAF-nya gila-gilaan TAF-nya ini nanti kita mau pasang apa ya pokoknya sistemnya luar biasa deh. Taruh mana ini? Geletak no sih. Dah, kita sambil nunggu Koriki parkir. Kita mau lihat. Perkenalan dikit. Ini dari Jakarta, towing ke Surabaya hanya untuk pasang audio 2-way sama peredamnya simple sih, pintu aja. Kalau yang ini salah satu customer loyal kita, mungkin mobilnya di kita ada 5 mungkin yang sudah di audio. Ini kemarin sempat main 2-way terus upgrade tipis-tipis karena ada hambuk yang baru. Kalau ini jauh ini dari ini yang orangnya tinggalnya jauh banget di NTB. Cuman dapat mobilnya plat Surabaya. Kalau ini juga customer loyal kita, udah kenal sejak Covid. Ini nanti kita spill, ini kotor banget sih. Dah, nanti kita spill. Bos, kerja bos. Sik, pasang. Wis gak apa-apa, santai ae. Wis. Ini di hadapan kita ini 4 mobil yang sudah menghabiskan waktu kita selama 4 hari. Enggak lah, 1 minggu lebih lah. Ya. Khususnya itu. Yang putih. Yang putih Keramat itu. Yang putih itu kita sudah mengerjakan 1 minggu lebih. Tapi kalau 3 ini kita kerjakan waktu dalam 3 hari. Jimny sehari selesai. Jimny sehari. Ini sehari. CR-V, HR-V Senin, Selasa. Kemarin selesai, Rabu. Kemarin selesai 3 hari, 1 hari, 1 hari. Berarti pekerjaan Sisa Fortuner 1, Mazda sama apa ya? TAF. Memulai TAF, boleh lah. TAF, ya. Camry belum datang ya. Camry sama Pajero-nya belum datang. Belum. Udah. Tapi ini kita selesaikan 3 hari. Tadi malam saya cek CCTV. Dian, sampai jam 12 malam. Belum pulang ini kok. Belum pulang, mandi di bengkel. Pepar semua ya. Yuk. Ini 3 hari.
luar Ini biasa. 4 mobil sistemnya beda-beda semua. Sistemnya beda semua. Saya udah males review karena Sinyo bikinnya Innova lagi, Fortuner lagi, sama terus. Proline, Berlin. Ayo review. Aduh, males ini lagi. Makanya kita udah agak belum mood untuk review. Tapi kali ini saya mood karena saya tahu project 3 ini 4 ini fantastis. Bukan fantastis. Sesuatu yang beda. Oke, kita mulai. Ayo. Buat teman-teman yang pertama kali sekarang memang lagi hype ya mobil Jimny. Nih, mobil Jimny. Mobil Jimny ini kita datang dari Jakarta naik towing mau pasang PPF, lalu kita ngomong audio yuk. Ya udah, akhirnya dikerjain audionya. Jadi buat teman-teman yang punya Jimny, ayo sini. Jadi buat teman-teman yang punya Jimny itu sudah tidak memungkinkan untuk memasang midbus 6 in. Itu sudah nggak mungkin karena lihat tuh lubangnya kecil pol. segini. Percuma kalau kita pasang 6 in sampai sini ya, terus lubangnya di sini, akhirnya speakernya nggak keluar, sama aja bohong. Kalau kita lebih prefer pakai speaker yang lebih kecil. Ada kok di pasaran itu speaker yang memang di OEM kan untuk Jimny 5 inch, tapi kita nggak punya. Jadi kita pasangnya unik nih, kita pasang speaker OEM Audio Circle yang untuk BMW atau Mercy itu terdiri dari tweeter sama midbusnya 4 in. Nah, jadi kita pasang, nggak kelihatan 4 in kita pasang di dalam sama tweeternya OEM-nya untuk BMW. Oke. Terus subwoofer kita gantung, kelihatan di sana. Putar. Ya, subwoofernya kita gantung, itu doang. Udah cukup, bagus. Suaranya bagus untuk kabin sekecil ini, suaranya bagus. Terus head unit standar, udah peredam pintu. Ya? Soalnya udah saya nggak tahu tuh. Stack MDSP 8. Stack MDSP 8, kita pakai stack MDSP 8. Controller udah. DSP-nya untuk itu stack MDSP 8 itu 4 channel amplifier, 6 channel prosesor. 4 channel amplifier, jadi kita main aktif. 2 channel untuk tweeter dan 2 channel untuk midbus. Channel ke-5-6 nya untuk subwoofer. That's it. Jadi buat teman-teman yang kalau punya Jimny, pasang gini aja udah bagus, asli bagus suaranya, cukup bagus. Nah, ini benerin lagi ya, kurang ininya rapat, yang itu agak keluar. Kurang rapat, dibenerin ya, cuma kurang itu aja kok. Ini direktornya bagus itu. ini semuanya udah rapat, ini aja saya komplain ini ya, itu Yang gitu kan. tunjukin dong, lu kalau jelek lu harus tunjukin, jangan bagus doang lu tunjukin. Nih. Jadi kita kurang nih, nggak rapi nih. ini kan keluar. Yang sana enggak. Ini rapi, udah benerin. Direktornya bagus loh tapi kok. Mana? Cari lah. Mana Bagus. direktornya? Cari sudah, ada bagus tempatnya. Oh ini. Oh boleh juga ini, taruh sini rapi. Terus kecil switch ya. on off nggak ada tempat kan? Akhirnya Switch on off di sini. Jadi buat teman-teman kita menganjurkan kalau sistem audio kalian itu tidak bisa di on off kan, tidak bisa dimatikan dari head unit, misalnya tidak pakai head unit ya, jadi ikutnya ACC mobil, sebaiknya kalian menambahkan switch on off, contohnya seperti begini. Nah maksudnya apa? Supaya kalau mobil mati, audio itu tidak langsung mati, nyala, mati. Itu sama saja kalau di rumah itu gardu listrik gitu, kita matiin cep, sama kita switch pasti jauh lebih sehat untuk komponen-komponennya. Terus itu aja, full program ini? enggak, pintu tok. Oh berarti sistemnya simpel ya? Simple. Ya. Cuma MDSP 8, subwoofer aktif, sama Two-way, udah. yang dari BMW. Itu ya, rapiin ya? Ya wes, oke. Lanjut. Thank you. Lanjut mobil kedua. Mobil kedua ini aku demen ini, mobil kedua. Ayo, masuk. Ini nggak tahu ini orang udah mobilnya kayaknya 5 tahun 6 di kita. Udah.
Oke. Ada yang kurang ini. Apa itu? Ini yang keren, ini pakai hambuk yang baru ya. Ini hambuk yang baru 3W. Ini M3P yang paling baru. Jadi di sini banyak logo-logo audio circle-nya. Oke, cakep. Tapi kurang aku rasa Concerto harus memikirkan hosting Twitter-nya ya. Iya. Ya? Ini hosting Twitternya kita harus bikin baru nih, kita harus produksi massal nih. Ini tujuannya apa kok? Apa itu? Misal apa? Oh, aku tahu maksudnya. Ini dengar dilihat sama ownernya kok besaran hostingnya. Iya Pak, sudah kita siapin buat Proline Pak. Siapin buat Proline. Oh, masuk akal. Ya kan, siapa tahu ada ya begitu ya. Siapa tahu beliau tergoda. Oh, begitu ya. Padahal baru saya mau komplain ini. Loh, ini kok hostingnya terlihat besar, Twitternya terlihat kecil. Karena Twitter hambuk ini memang ukurannya T25. Iya, kalau Berlin itu kan 26. Jadi lebih besar. Ini kecil. Makanya hostingnya jadi kelihatan kurang ya. Waktunya, tapi bukannya udah kita mulai order ya kok ya? Quality bikinnya oke, catnya oke, tidak ada cacat. Saya suka semua, cuma presisi hostingnya kurang lah ya. Iya karena lebih baik bikin baru deh. Bikin baru yang ukurannya lebih kecil. Nanti bukannya kita akan ada style baru. Oh iya, kita mau bikin tren baru itu. Tapi belum lah, masih satu bulan. Masih progres. Tapi ini nggak enak ngelihatnya, mungkin dikecilin. Antara dikecilin atau ganti Proline. Tapi lebih susah ngecilin daripada ganti Proline. Jadi ownernya kalau lihat videonya ganti Proline aja bro. Ayo, nggak apa-apa. Sistemnya apa ini? Ini 3W udah MDSP 8, simple setup lagi. Subwoofernya. Iya, MDSP 8. Subwoofernya aktif semua, taruh bawah kursi. Bagaimana? Apanya? MDSP 8 bukannya powernya cuma 6. Kan 8 channel Koko. 6 kan ada powernya 1, 2 tweeter kiri kanan, 3, 4 mid-range kiri kanan, mid bassnya 56, 78 nya subwoofer. Subwoofernya dia pakai 2 aktif. Oh sorry, MDSP 8. Iya bukan 6 loh. Bayangan saya MDSP 6 tadi. Berarti ini mobil menggunakan DSP-M terbaru dari kita, MDSP 8 dengan powernya 6 channel. Nah kan. Kita potong gaji. Betul. Jadi benar. Saya baru sadar ini kalau ada DSP M yang affordable price yang harga berapa sih? Harganya 7 juta ya kalau 7 lah. 7 juta. Tapi itu sudah bisa teman-teman buat 3W atau depannya 2W, belakang koaksial udah bisa. Oh, bayanganku tadi masih pagi, Bro. Belum sarapan. Bayanganku tadi MDSP 6. Udah, subwoofernya. MDSP 6 apa MDSP 8 dong. Jadi masih ada sisa 2 channel. Oh, oke. Ini ya, kurang. Jadi MDSP 8 hambuk yang paling baru 3W. Subnya bawah kursi kiri kanan 2. Kiri kanan 2. Dung kan? Dung pret. Belum, masih dung. Enggak, masih dung. Oh. Belum dung. Kalau 2 kan dung. Belakang kosong bersih. Tidak ada apa-apa seperti biasa. Kalau mobil udah dipakai harian biasanya ownernya nggak mau terlalu ada makan space ya di belakang. Oke, cakep. Habis ini buka, Pak, cek ukuran VOC bener apa enggak? Bener lah. Hah? Bener. Yang bener lu. Masuk salah. Kita lihat ukurannya benar gak? 4 AWG. Oke, 100 ampere. Goyang gak ini? Enggak. Ayo, bisa nggak balikin? Oke. Lo minusnya mana? Kalau bikin harus kabel strumnya harus ada minusnya, nggak boleh plusnya aja. Oh astaga, nggak kelihatan aku. Oke. Berarti positifnya ada, negatifnya ada. Jadi kalau di Concerto kita kalau masang kabel kita harus kita percaya kalau kabel itu berangkatnya plus pulangnya minus. Jadi kabel negatifnya harus kembali ke aki.
Itu aja sih. Benar apa Next. enggak ya terserah. Oke, next. Nah ini nggak mungkin dicacat. Nggak mungkin dicacat. Nggak mungkin. Oke, kita lihat. Oke. Next. Oh shit. Cakep kan? Udah selesai. Kalau ini speechless deh. Nggak sih, cuman ada cerita lah di balik mobil ini. Gila. Karena midbusnya Proline, orangnya nggak mau bobok, kita bikinkan pelindung. Heeh. Nah karena kaca filmnya masih baru, kita nggak berani turunin waktu masang pelindungnya. Oke. Setelah sudah kepasang, ternyata kita melakukan sebuah kesalahan. Apa itu? Kita membocorkan kaca film. Ya ganti lah. Ganti, hari ini ganti. Kita hari ini langsung kirim karena orangnya baru pasang di Vikul PPF Mer. Akhirnya kita udah janjian, kita mau kirim, kita mau ganti, semua biaya kita yang tanggung. Ganti. Karena memang tanggung jawabnya kan di kita sih. Kalau itu memang kita yang melakukan, kita harus ganti gitu. Untungnya orangnya udah kemarin jelasin, oke kok, oh iya nggak apa-apa. Sayang lebih sayang Proline-nya daripada kaca filmnya saya. Gitu. Ya udahlah. Oke, Proline. Nggak ada yang perlu dijelaskan. Ini speaker yang paling saya suka. Top, Marco Sip, good, Marso good. Wis. Sistemnya apa lagi? Simple. 3W Proline, SSDSP 12, SSDSP 12, sub aktif, selesai. sub aktif, Belakang. sub aktif, Heeh. ban serep maksudnya. Oh, oke. Udah. Nggak aneh-aneh. Berarti bagasi kosong. Melompong. Luar biasa. Emang ya, nggak tahu ya. Jadi gini, memang ada beberapa teman itu yang tanya sama saya itu gini, bro, kalau di SPM suaranya melawan power eksternal bagus mana? Ya saya jawab, tinggal total cost yang kalian habiskan. Kalau total costnya nggak banyak, kalau saya pilih di SPM karena di SPM itu banyak yang bagus, powernya besar-besar, chipsetnya sudah bagus-bagus. Saya lebih pilih di SPM. Tapi ketika kalian sudah bermain tanda kutip unlimited ya, unlimited, tentu saja tidak mungkin di SPM bisa melawan power sendiri. Itu sih kalau pengalaman saya ya. Wes ya, simple. Dah, Tidak simple. ada apa-apa. 3W Proline. Nih, Dah. lu lihat nih, bikin pilar itu gini. Nah ya itu kan siapa presisi. tahu nanti yang sebelah lihat. Iya rek. Ini ganti Twitternya tok boleh. Nah kan siapa tahu. Masuk akal. Udah kan. Di kode. Kode. Nah, nanti link YouTube-nya kirimin ke dia. Iya kan? Enggak, kalau perlu potongan video itu aja. Potongan video. Di WA. Oke, ini bagus banget. Pilarnya presisinya kita lihat bagus, quality dari catnya bagus, semuanya bagus. Bagus ya. Sip, bagus. Oke, CRV. wes ke sebelah Langsung. Tadi saya bilang Belum cuci, baru selesai kemarin baru malam. selesai, tapi mau diambil ya. Jadi kita langsung bikin video. Depan lah. Hah? Depan. Seperti tadi saya bilang, kalau di SPM lawan power bagus mana? Kalau dengan alokasi dananya tidak terlalu besar, kalau saya prefer di SPM ya. Di SPM yang paling favorit saya, yang saya selalu pakai itu keluaran dari stack SDSP 12 dan 16. Mobil saya pribadi juga saya pakai stack SDSP 16. Powernya kalau nggak salah 120 watt per channel. Udah bagus banget. Nih. Nah, kalau ini gila ini. Terus terang mobil ini adalah secret project kita. Kita akan mengikut. Mobil ini sudah mendapatkan tiket untuk EMA Asia tahun 2025 dengan kelas OEM Skill, OEM Unlimited. Jadi jangan nanya kenapa kok nggak ada speakernya. Namanya Ori, speaker ori. Speaker ori. Saya mau bilang ini speaker ori, nanti Yang punya marah. marah. Jadi kita pakai two-way di sini, di dalam sini. Ini ya, Proline ya. Proline T22 di sini.
Proline W6P, paper yang paper. W6P yang paper itu kita pasangkan di sini. Oke, jadi tidak ada yang perlu kita lihat di depan karena benar-benar OEM. Nah, Velgnya bagus. sekarang kita belakang. Wih, drive tech. Solo, Iya. Solo ya? Iya, dulu waktu aku mungkin berapa tahun lalu kalau kontes ke Solo, lihat bengkelnya drive tech, kapan bisa punya bengkel kayak gini? Bagus gitu banget. Lumayan lah, stiker Concerto sebelahan sama drive tech, Concertonya jadi Naik dikit. drive tech bagus sih. Nih, lihat nih, luar biasa. Kan secret nggak boleh ditunjukin. Mungkin ini video yang pertama yang teman-teman tidak mungkin menemukan barang ini di video Concerto sebelum-sebelumnya, dan mungkin belum pernah melihat barang ini. Nah, sekarang Concerto mendapatkan sebuah brand baru. Brand itu kalau teman-teman orang tua pasti tahu, namanya brand Abyss atau Selos, yang logonya kuda laut, Kuda bunting. ya. Tapi kalau genset kalian nggak tahu pasti. Tapi ini power is best, handmade, totally handmade dari Korea, luar biasa. Nih, jos. Ini bukan secret project lagi karena kan kita sudah syuting. Iya, nggak jadi secret tadi nih, depan secret. Kan yang diadu kan suaranya, bukan barangnya kan ya. Nih, ini kita pakai Selos dual mono, the highest series dari Selos. Totally handmade dari Korea. Dia 1 bulan cuma bisa bikin maksimal 5 aja, nggak bisa bikin lagi. Nih, lihat nih, keren nih. Kabel speaker biasa orang cepat cepit kepala lu cepat cepit. Nah, kalau Selos dia pakai apa lagi namanya, sampai lupa aku. Banana. Banana. Jadi dia sediain kabel speakernya dicolok, bukan pakai cepat cepit semuanya. Suaranya super duper istimewa, nggak lebay, super. Nih, jadi sebelumnya mobil ini pakainya SDSP 16 DSP-M, produk dari Stack itu. Kalau sebagai awal teman-teman mau pakai DSP-M aja bisa, tapi ketika gilanya sudah keluar, mau menambahkan power amplifier, ini tidak usah diganti karena ini bisa kita pakai hanya prosesornya saja. Oke, berarti ketika gitu kok. Misal nih, berarti kan sebelumnya di SPM. Terus tiba-tiba naik jadi power. Tapi powernya nggak mau beli banyak-banyak. Cuman ini kan belinya 2, berarti untuk 2 depan. Nah, terus speakernya yang lain apa masih fungsi? Lo bisa, kan pakai powernya di SPM-nya juga bisa. Jadi berarti dual fungsi, tetap power prosesornya. Emang lo pikir mobil doang hybrid? Ini juga bisa hybrid, bisa dipakai powernya sebagian, RCA-nya dikeluarin untuk jadi power amplifier luar juga bisa. Gila, itu belum rapi bro, tolong dibenerin. Oh, mau masang itu, mau masang streamer sama wifi-nya. Habis itu tutup, sama kita masih buka karena kita ini mau lanjut setting. Oke. Jadi kita buka dulu. Ada streamer, streamernya masih di depan. Itu apa ya? Fan-nya mana? Fan-nya ada di bawah. Ya, dibuat sini ada fan-nya. Fan ya. Memang kalau sistem high-end itu pasti cenderung panas. Jadi kalau menginstal itu harus ada fan-nya. Kalau enggak, memang keluar itu enggak apa-apa. Tapi ya manusia aja kalau dimasukin dalam sauna lama-lama kurus pak, ya kan? Apalagi power yang punya banyak komponen-komponen berkualitas di dalam amplifier, dia nanti jangan. Apa itu? Apa itu? Itu apa? Ikut deh bilang apa? Wih, ini apa itu? Jangan, urusan nanti. Oh, itu nanti? Ya, nanti karena aku baru lihat itu. Ya, karena kita sedang buat tren baru. Nanti tanggal 21 Mei ini akan ada. Wis kelamaan video ini pak. Wis berapa menit ini? Ya mungkin kalau sama aku tadi sendirian 30 lah. 30 menit. Wis nunggu. Lah, ya. Sik, pokoknya pakai Selos A-Class 2. Views. Cek. Nggak lain nggak bukan. Dia Della Musica. Kok banyak ya kok viewsnya ya?
power cuman monoblok Loh, satu. ini powernya dual mono Nyo. Jadi di dalam sini dibagi dua. Jadi ini sendiri, ini sendiri. Oh, ini suami Kelihatan, istri berarti satu ini- rumah. ini, Oke. Biasanya kalau teman-teman lihat kabel dari kabel apa ini, kabel strom ya, kabel strom cuma satu dibagi berapa channel. Kalau power bagus, contohnya ya Symphony Desiderio, Audison HV20, terus Celos A-Class ini. Nah, dia semuanya pasti dual mono. Power bagus itu pasti dual mono. Dibagi dua, sini ada, sini ada. Nah, di sini kabel strumnya untuk channel yang sini, kabel strumnya untuk channel yang Oh, sini. berarti dia bukan sistem Salome. Bukan. Oke. Subwoofer SS10 luar biasa, udah. Apa iki? WBT. Dios merah lah. RCA pakai dios merah, jacknya WBT. Padahal dios merah itu cuma 2,5 juta. Jack RCA-nya lebih mahal daripada kabelnya. Luar biasa. Udah, lanjut yuk. Wow. Ini yang Apa itu? dios merahnya yang tersanjung karena disanding WBT atau WBT-nya disanding dengan dios merah. Ya, biar dinilai sendiri saja. Dios merahnya yang tersanjung buat ngangkat ini. Oh gitu ya. Kabel speakernya kita, kabel speakernya kita pakai kabel speaker seri terbaru kita Diastella Musica Quadruple. Top. Wes, cukup 30 menit habis. Yuk, Wes ya. wes. Cukup ya, ojo sering-sering suruh aku review. Panas. Lah iya makan sekali langsung 4. Langsung 4, Pak. Keringetan. Oke, see you. Bye bye. Dadah.